Pagi itu Kyle keluar dari sebuah motel atau penginapan kecil nomor 6. Ia sedang bersiap berangkat sekolah. Ia pun berpamitan kepada ibunya. Ibunya yang bernama Samantha berusaha menyemangati dan membuatnya tersenyum, namun Kyle tampak begitu tegang. Samantha memeluk anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Mereka baru pindah ke kota kecil itu, hidup berdua saja dan tidak punya rumah. Untuk sementara mereka tinggal di sebuah penginapan kecil. Kyle tiba di sekolah. Di dalam kelas seorang ibu guru sedang mengajarkan pelajaran sains. Kyle tiba-tiba muncul di pintu kelas dan memperlihatkan sebuah surat dan mengatakan ia adalah anak baru. Ibu guru menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkannya dengan teman-teman di kelasnya. Lalu ibu guru menyuruhnya mencari tempat duduk yang kosong. Ibu guru kembali mengajar dan meminta Jason membawa hasil karya sainsnya ke depan kelas. Tetapi malang, kakinya dijegal oleh Richard, seorang anak bandel yang suka membuli temannya. Awalnya Jason takut mengadu saat ibu guru menanyainya apa yang terjadi. Tiba-tiba Kyle dengan berani menunjuk siapa pelakunya. Ketika ibu guru menanyai Jason, dengan ketakutan ia pun mengangguk. Dengan marah ibu guru menyuruh Richard menghadap kepala sekolah. Richard menatap Jason dengan tatapan penuh ancaman. Sepulang sekolah Jason mengendap-endap ketakutan, tapi Richard dan anak buahnya sudah menunggunya. Jason pun dipukuli oleh Richard. Tapi tiba-tiba Kyle datang dengan gagahnya menyerang Richard. Ternyata Kyle sangat pandai bela diri. Dalam sekejap, Kyle berhasil mematahkan hidung Richard. Kejadian ini ditonton oleh teman-teman sekolahnya yang sudah berkerumun. Setelah membuat Richard babak belur, Kyle pun kabur dari kerumunan. Ia mengendarai sepedanya pulang. Jason mengejarnya dari belakang dengan sepedanya. Awalnya Kyle sangat cuek dan tertutup, tapi Jason terus bersikap ramah. Jason memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena Kyle telah menolongnya. Akhirnya mereka pun berteman. Mereka berjalan pulang menuntun sepedanya sambil makan es krim. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah mobil merah. Dari dalam mobil keluar dua orang berandalan yang mengaku kakaknya Richard. Sementara Richard tetap berada di dalam mobil dengan hidung yang bonyok. Tapi ternyata Kyle tidak takut. Dengan gagah ia menghadapi berandalan itu. Berandal itu menjatuhkan rokok dan menginjaknya. Kyle pun menjatuhkan es krim dan menginjaknya. Berandal itu mengancam Kyle. Tiba-tiba Kyle menyeruduk bagian bawah berandalan itu dengan sepedanya dan menarik rantai di hidung cecunguk itu. Sontak saja hal itu membuat kedua berandalan itu mengamuk. Sayangnya Jason yang ketakutan kabur duluan. Kyle pun ikutan kabur mengayuh sepedanya secepat mungkin. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Para berandalan itu mengejar Kyle dan Jason dengan brutal, hingga menabrak apa saja yang mereka lewati. Kyle dan Jason kabur melewati jalan, lorong-lorong bahkan kantin angkatan udara tempat Samantha, ibunya Kyle, bekerja. Ia sempat melihat anaknya, tapi belum sempat berpikir apa yang sedang terjadi. Mereka terus dikejar hingga Kyle dan Jason mengayuh sepedanya secepat mungkin sampai melompati sebuah kanal. Mobil berandalan itu tentu saja tidak bisa ke sana. Di sana Kyle dan Jason tertawa sambil berjoget-joget mengejek berandalan itu yang membuat para cecunguk itu sangat kesal. Jason mengajak Kyle melanjutkan perjalanan menuju bandara angkatan udara. Ternyata ia sudah terbiasa dengan tempat itu. Jason langsung mengambil minuman dingin dan memberikannya juga pada Kyle, lalu memperkenalkan Kyle pada pamannya yang bernama Thomas. Thomas yang tampan dan baik hati itu menyapa Kyle dengan ramah. Ia menanyai Kyle apakah ia pernah naik pesawat terbang, tapi ternyata Kyle tidak pernah dan tidak tahu sama sekali tentang pesawat. Akhirnya Thomas pun mengajak mereka naik pesawat tempur dan berputar-putar di udara. Kedua anak itu sangat senang. Mereka tertawa-tawa senang di atas udara. Jason pun mengatakan bahwa kakeknya juga seorang veteran angkatan udara yang gagah dan mendapat banyak penghargaan. Setelah itu Thomas mengantar mereka pulang saat hari sudah gelap. Jason mengajak Kyle ke rumahnya dan memperkenalkannya pada keluarganya. Keluarga Jason sangat ramah. Mereka mengajak Kyle makan malam bersama. Kemudian Jason mengajak Kyle bertemu kakeknya yang sedang sakit di lantai atas sambil mengantarkan makanan. Mereka pun bertemu kakeknya Jason, seorang veteran yang dulunya gagah berani dan banyak mendapat lencana penghargaan dari negara. Kyle akhirnya menanyai Jason, kenapa Jason kabur meninggalkannya sendirian menghadapi berandalan tadi. Seharusnya Jason tidak meninggalkannya seperti seorang pengecut, sementara ternyata kakeknya adalah seorang kebanggaan negara. Jason pun sangat menyesal dan terpukul menyadari hal itu. Ia pun meminta maaf pada Kyle. Jason dan ibunya pun mengantar Kyle pulang ke rumah. Tapi Kyle yang masih tertutup tak ingin kehidupannya diketahui. Ia menunjukkan rumah yang bukan rumahnya sendiri, karena ia sebenarnya masih tinggal di sebuah penginapan kecil bersama ibunya.
Setelah turun dari mobil, Kyle mengayuh sepedanya ke penginapan itu. Keesokan harinya mereka berencana bolos sekolah dan janjian bertemu di sebuah jembatan. Mereka kembali mengunjungi bandara. Paman Thomas belum tiba. Mereka mulai masuk ke pesawat sambil mengobrol mencoba-coba kemudinya. Jason mengajak Kyle ke suatu tempat sebuah pesawat bagus diparkir. Mereka menyelinap ke dalam kabin diam-diam dan mencoba-coba kemudinya. Tapi tiba-tiba pintu garasi terbuka, mereka melihat dua pasang kaki menuju ke arah mereka. Mereka segera bersembunyi di dalam kabin. Ternyata kedua orang itu naik ke pesawat itu dan terbang. Kyle dan Jason panik dan ketakutan. Kyle mengintip dari balik jendela dan melihat orang itu membawa senjata. Mereka semakin bingung karena pesawat sudah mengudara, membawa mereka. Pesawat itu berhenti di suatu tempat dan terlihat para mafia itu bertransaksi. Seseorang memasukkan sesuatu ke dalam pesawat tempat Kyle dan Jason. Untungnya orang tersebut tidak melihat kedua anak itu. Pesawat pun kembali mengudara. Entah sudah berapa lama mereka berada dalam pesawat itu. Mereka mulai jenuh dan lekah. Jason sangat ingin ke kamar kecil, dan Kyle merasa sangat lapar. Mereka memeriksa tas yang ada. Ketika Kyle membuka tas yang dimasukkan orang asing tadi, terkejutlah mereka. Ternyata tas itu berisi bom yang aktif. Dengan panik mereka pergi ke ruang pilot untuk memberitahu. Tapi di ruang pilot tak ada siapa-siapa. Ternyata hanya mereka berdua yang berada di pesawat itu. Jason menghubungi bandara terdekat, tapi tak ada respon. Ia berusaha mengambil alih kemudi, tapi ia bingung bagaimana menjalankannya. Kyle membuang bom itu dari pesawat dan mengenai gudang seorang petani. Jason dan Kyle berusaha mengemudikan pesawat. Kyle menyuruh Jason mengingat apa saja tombol yang digunakan pamannya Thomas saat mereka terbang. Jason berusaha mengingat dan mereka pun mencoba pendaratan darurat karena bahan bakar pesawat hampir habis. Mereka berusaha mendaratkan pesawat di jalan raya yang ramai. Dengan sekuat tenaga dan sedikit kekacauan, akhirnya mereka pun berhasil mendaratkan pesawat. Sementara itu di kantin Angkatan Udara, Samantha ibunya Kyle tidak sengaja membangunkan Thomas yang sedang tertidur di mejanya. Mereka pun terlibat obrolan santai. Tiba-tiba mereka melihat Kyle dan Jason sedang diwawancarai di TV, telah terjadi sesuatu. Mereka pun panik dan berlari mencari anak dan keponakan mereka itu. Kyle dan Jason masuk breaking news, ditonton banyak orang. Termasuk keluarga Jason, Angelo bos mafia pemilik pesawat, juga Silvio dan Lenny, yang ternyata mereka berdua yang membawa pesawat itu, dan memasukkan bom untuk menghilangkan jejak. Mereka pun panik karena takut kelakuan mereka terbongkar. Angelo menelpon Silvio yang ternyata adik kandungnya sendiri, menyuruhnya datang. Sementara itu Kyle dan Jason pun bertemu keluarga mereka. Keluarga mereka lega kedua anak itu selamat sekaligus bangga atas keberaniannya. Samantha memeluk anaknya dengan erat. Thomas pun merangkul Jason dengan kasih. Di penginapan, Kyle merasa sangat lega dan mengatakan dia bahagia berada kembali di rumah. Samantha menjawab bahwa ini bukanlah rumah. Mereka hanya tinggal di penginapan kecil. Ia meminta maaf pada anaknya karena baru menabung untuk membelikannya rumah. Tapi Kyle mengatakan ia merasa inilah rumahnya saat kembali bersama ibunya. Di tempat lain, Silvio merasa gelisah dan mengatakan ia tidak mungkin membunuh anak kecil untuk menutup mulut mereka. Keesokan harinya di sekolah, Kyle dan Jason menjadi sangat terkenal. Semua siswa menyapa mereka saat bertemu. Anak buah Angelo yang mengaku FBI datang menjemput mereka. Kyle dan Jason agak curiga, tapi terpaksa mau masuk ke dalam mobil, karena para berandalan juga terlihat sedang menunggu mereka. Silvio dan Lenny pun ternyata sedang mengawasi mereka. Sambil terus berdebat karena teman Silvio, si Lenny itu ternyata orang yang sangat ceroboh, rakus dan menyebalkan. Di dalam mobil Kyle dan Jason mulai curiga. Jason berbisik, FBI tidak mungkin mengendarai Cadillac. Gerak-gerik mereka juga mencurigakan. Mereka sampai di sebuah rumah mewah, jauh dari kota. Orang-orang di sana menyapa mereka dengan ramah. Mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana mereka takjub, karena di ruangan itu banyak mainan yang mereka sukai. Mereka boleh menggunakan semua permainan itu dan memakan camilan di kulkas sepuasnya sambil menunggu Angelo datang. Mereka pun main tembak-tembakan. Tanpa sadar mereka diawasi oleh Angelo dari sebuah jendela kaca yang tidak kelihatan. Tak lama Silvio dan temannya Lenny yang sangat menyebalkan dan membuat Silvio semakin muak pun datang. Silvio menemui Angelo kakaknya. Di sana mereka mengobrol sambil mengawasi Kyle dan Jason yang sedang bermain. Silvio pun bercerita mengenang masa kecil bersama kakaknya. Tampaknya ia sangat menyesal atas apa yang dilakukannya. Angelo sebenarnya curiga.
tapi tetap memeluk dan menenangkan adiknya itu dengan kasih sayang. Dalam hati ia berusaha untuk menyelamatkan nama baik sang adik, meskipun mereka telah mencuri pesawatnya dan berencana meledakannya. Angelo masuk ke ruangan bawah tanah dan bergabung dalam aksi tembak-menembak dengan Kyle dan Jason. Mereka bermain dengan sangat seru sampai akhirnya anak buah Angelo datang. Mereka menghentikan permainan dan mengobrol santai. Angelo mengatakan bahwa sebenarnya ruangan itu dibuat untuk kedua putranya yang sebaya mereka, dan putranya itu sedang tinggal bersama ibunya. Mereka hidup terpisah yang membuat Angelo selalu merindukan anak-anaknya itu. Angelo berterima kasih pada Kyle dan Jason karena telah menyelamatkan pesawatnya. Ia pun menawarkan hadiah, apa saja yang mereka mau akan dikabulkan, tapi mereka belum tahu apa yang mereka inginkan. Angelo juga berusaha mencari tahu siapa pelaku yang membawa pesawat itu, tapi ternyata Kyle dan Jason tidak melihat wajah mereka. Sementara Lenny teman Silvio yang menyebalkan itu makan dengan rakusnya, Angelo datang bersama Kyle dan Jason. Mereka tidak mengenalinya. Angelo menyuruh Silvio mengantar Kyle dan Jason pulang dengan aman. Anak-anak itu juga dibekali pistol mainan dan cemilan yang banyak. Ternyata ada juga bos mafia yang baik hati dan sayang pada anak-anak. Di perjalanan Lenny berulah lagi. Ia berdebat dengan Silvio. Lenny yang rakus merampas cemilan anak-anak. Silvio sangat kesal padanya. Jason pun teringat dengan walkie-talkie-nya. Ketika dihubungi, ternyata bunyinya berasal dari kantong Lenny. Mereka pun terkejut. Lenny kemudian menodongkan senjata pada anak-anak itu. Silvio marah karena Lenny telah mengancam dan menodongkan senjata pada anak-anak. Ia menyuruh Lenny keluar dari mobil. Mereka pun bertengkar hingga akhirnya Lenny menembak Silvio dari belakang. Kyle dan Jason panik kemudian melompat ke depan mobil dan menutup jendela. Tangan Lenny terjepit jendela mobil, sementara Kyle dan Jason kabur keluar dari mobil. Lenny mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Kyle dan Jason sempat meminta tolong pada seorang warga, tapi Lenny menembak orang itu. Anak-anak itu terus berlari masuk ke rumah warga, melewati taman, melompati pagar, masuk ke lorong-lorong, hingga akhirnya Kyle pun tertangkap. Lewat walkie-talkie Lenny menyuruh Jason menemui mereka di bandara dalam waktu 15 menit kalau mau temannya itu selamat. Silvio ternyata masih hidup. Dengan nafas sesak ia menelpon Angelo, mengatakan bahwa Lenny menembaknya dan anak-anak sedang dalam bahaya. Ia pun meminta maaf pada kakaknya itu dan mengakui perbuatannya. Angelo panik dan menanyakan posisi adiknya itu. Tapi Silvio pun meninggal tanpa sempat memberitahu. Angelo sangat sedih karena kehilangan adik yang ia sayangi itu. Sementara itu Jason sedang menangis ketakutan. Ia sangat takut dan sangat mengkhawatirkan Kyle, sahabatnya itu. Lenny memasukkan Kyle ke dalam bagasi mobil dan pergi. Sambil menangis, Jason berlari secepat mungkin mengikuti mereka. Tiba di bandara, Lenny menembak seorang teknisi. Tak lama Thomas pun datang. Lenny menodongkan pistol pada Thomas, menyuruhnya mengemudikan pesawat. Di bawah ancaman dan todongan pistol, Thomas dan Kyle masuk ke dalam pesawat. Lenny memberitahu Thomas untuk tidak mengaktifkan radio dan menghubungi pihak bandara manapun. Tak lama, pesawat pun bergerak. Jason yang sedang bersembunyi lari mengejar pesawat dan melompat masuk bergabung dengan Kyle. Kyle kagum dan terharu dengan sahabatnya itu. Dalam pesawat mereka mulai melakukan perlawanan. Saat Lenny berkelahi dengan anak-anak, Thomas membuat manuver sehingga Lenny hilang keseimbangan. Thomas pun berkelahi dengan Lenny, dibantu oleh Kyle. Jason dengan cepat mengambil alih kemudi pesawat. Tiba-tiba Kyle membuka tas Lenny yang berisi banyak uang. Ia menghamburkan uang tersebut. Ternyata mereka berada di ruang hampa udara. Kyle terlempar keluar. Thomas membawa Jason melompat keluar dari pesawat mengejar Kyle. Thomas berusaha meraih kedua anak-anak itu dan menyuruh mereka berpegangan erat padanya sebelum ia membuka jaket parasutnya. Dengan susah payah, akhirnya mereka bertiga berkumpul dan parasut pun terbuka. Mereka mendarat dengan selamat. Mereka bertiga berpelukan sambil menangis haru, karena mereka berhasil selamat. Tak lama Angelo datang dengan helikopter. Ia lega mereka semua selamat. Ia juga meminta tolong pada mereka untuk mengantarnya ke lokasi tempat Silvio tertembak. Lenny yang masih berada dalam pesawat tak tahu cara mengemudikannya. Pesawat itu menabrak gunung hingga meledak dan terbakar bersama Lenny si penjahat yang sebenarnya. Mereka pun tiba di lokasi, jenazah Silvio diangkut pihak kepolisian. Mereka mengucapkan turut berduka pada Angelo. Angelo berusaha tegar menghadapinya.
bos mafia nggak boleh cengeng di depan anak-anak. Ia mengantar Thomas, Kyle, dan Jason pulang dan mengucapkan terima kasih pada Thomas karena telah menyelamatkan anak-anak. Ia pun menawarkan pekerjaan sebagai pilot pada Thomas. Ia juga mengingatkan anak-anak untuk memikirkan secepatnya apa yang mereka inginkan, kalau tidak Angelo yang akan memikirkan hadiah yang paling mereka sukai. Thomas mengantar anak-anak pulang ke rumah Jason. Sebelum berpisah, Kyle mengaku bahwa ia telah berbohong soal rumahnya pada Jason. Bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki rumah, ia bersama ibunya hanya tinggal di penginapan kecil. Jason mengatakan bahwa itu tidak masalah baginya, Kyle tetap sahabatnya. Sampai di rumah dengan bangga ayahnya memperlihatkan koran yang memberitakan tentang mereka. Ternyata Jason sudah ditunggui oleh kakeknya di teras. Dengan bangga ia menyematkan lencana penghargaan keberanian pada Jason cucunya itu dan memberi hormat. Jason sangat terharu dan membalas penghormatan kakeknya. Ia benar-benar membuktikan bahwa ia mewarisi darah pejuang dari kakeknya. Di penginapan, Kyle langsung datang dan tidur di pangkuan ibunya. Ibunya membelainya dengan kasih sayang dan mengajaknya mengobrol. Tapi ternyata Kyle langsung tertidur pulas karena kelelahan. Keesokan harinya, terlihat kakaknya Richard si berandalan itu sedang memperbaiki mobilnya. Anak buah Angelo datang, menarik kakinya, dan entahlah apa yang mereka lakukan. Setidaknya membuat ia tak bisa menakuti Kyle dan Jason lagi. Di bandara, Thomas, Jason, Kyle dan ibunya sedang masuk ke bandara. Mereka berniat untuk berjalan-jalan di sana. Tapi kemudian sebuah mobil mewah parkir sembarangan di depan sebuah pesawat. Thomas pun menegurnya. Ternyata yang datang adalah anak buah Angelo. Mereka menyerahkan kunci pesawat, hadiah dari Angelo. Mereka mengatakan bahwa Angelo memberikan hadiah itu tanpa ikatan perjanjian apapun, tapi hanya dengan satu syarat. Kapanpun Kyle dan Jason mau, Thomas harus membawa mereka terbang. Dengan gembira mereka pun menerima hadiah itu dan mengucapkan terima kasih. Mereka berempat pun akhirnya mencoba menaiki pesawat itu. Sebelum menerbangkan pesawat, Thomas menggenggam tangan Samantha, ibunya Kyle. Ternyata mereka telah saling jatuh cinta. Kyle tersenyum bahagia melihatnya, dan Jason menyoraki mereka agar segera terbang. Mereka berempat pun terbang di angkasa dengan bahagia, dengan pesawat baru, hadiah pemberian Angelo, bos mafia yang baik hati. Film pun selesai dengan ending yang membahagiakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan review film yang lebih seru selanjutnya. God bless you all, and bye-bye.